Sebagai anak Indonesia asli, pastinya selera makanan kita adalah makanan Indonesia. So, di episode kali ini gue mau share lokasi tempat-tempat makan yang cukup dikenal oleh warga Indonesia di New York City. Dan sebagai bonus, yuk ikut kita belanja bahan makanan Indonesia dan buka puasa bareng teman-teman di salah satu resto di Queens, New York. Selamat datang kembali di Yuan Experience. Jika kamu baru di sini, nama gue Yuan. Gue dan suami tinggal di New York sejak tahun 2019. Di channel ini kami akan sharing pengalaman dan keseharian kami tinggal di New York. Semoga pengalaman kami ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang pengen jalan-jalan ke New York atau ingin menetap di sini. Setelah lebih dari 4 tahun tinggal di New York, menurut gue ini 3 cara untuk mendapatkan makanan Indonesia. Yang pertama, mengunjungi bazar makanan Indonesia. Ini cara paling efektif dan efisien untuk mendapatkan makanan-makanan Indonesia di New York City. Alasan utamanya adalah karena banyaknya pilihan jenis makanan. Ada yang jual nasi rames, pecel, gudeg, gorengan, jajanan pasar juga ada, martabak, es seperti cendol, es podeng, pokoknya banyak banget deh. Alasan berikutnya adalah menurut gue harga makanan di bazar itu relatif lebih terjangkau dibandingin kalau kita makan di restoran. Mungkin karena ketatnya persaingan antara pedagang dan juga biaya sewa lapak yang masih terjangkau dibandingkan sewa lokasi permanen. Jadi total hari ini itu empe-empe $40. Jadi totalnya berapa? $106. Nah, yang ketiga nih, dan alasan yang tidak kalah pentingnya adalah bertemu dengan sesama teman-teman warga Indonesia yang ada di New York. Aku mau ini dulu, ada yang rendang udah habis. Ini cuma punya sisa setengah porsi, di situ udah $5. Di New York City sendiri ada beberapa komunitas yang menyelenggarakan bazar Indonesia dan biasanya diadakan minimal sebulan sekali. Nah, kalau gue pernah ke beberapa bazar berikut ini. Yang pertama itu bazar di Masjid Al-Hikmah. Sejak gue pindah ke New York tahun 2019, gue sih baru sekali datang ke bazar ini. Itu sekitar pertengahan tahun 2021. Mungkin karena waktu itu New York baru buka setelah COVID, jadi pedagang yang jualan agak terbatas. Bagi komunitas muslim, karena ini diadakan di masjid, tentunya makanannya dijamin halal ya guys. Kalau gue sih mesen makanan favorit gue, bakso. Siapa sih yang gak suka bakso, ya kan? Ya, udah berapa? $10. Nah, bazar kedua dan yang paling sering gue datengin adalah Indonesian Food Bazaar atau IFB yang biasanya diadakan di Elmhurst, Queens. Menurut gue sih, definisi bazar makanan Indonesia ya yang seperti ini. Karena banyak sekali pilihan makanan. Gue pertama kali datang ke bazar ini tahun 2019, itu pas zaman sebelum adanya COVID. Bazar ini selalu super padat, mulai dari susah cari parkir, masuk harus antri, terus susah banget dapat tempat duduk, apalagi kalau jam-jam makan siang. Dua favorit gue yaitu pecel deso dan pempek dapur Ampera. Kedua vendor ini berasal dari Philadelphia yang berjarak kurang lebih 2-3 jam dari NYC. Sebelum kita lanjutkan, ayo like dan subscribe channel ini ya.
Selain bazar yang reguler dilakukan, tempat lain untuk mendapatkan makanan Indonesia ya di event-event resmi Indonesia yang biasanya diadakan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI. Sekarang kita mau ke kantor KJRI Indonesia di New York, tepatnya di East 68th Street. Mereka ngadain rahmat-tamah halal bihalal buat makan lebaran gitu. Makanya kita sekalian datang, sekalian silaturahmi sama sesama warga Indonesia di New York, sekalian makan gratis. Sekarang kita udah di dalam, lagi nunggu waktunya dipersilahkan buat makan. Itu lontong sayur. Jadi kayaknya kita mau ngantri sana dulu apa sana dulu ya? Makanannya tuh ada lontong dan nasi, opor ayam, lontong sayur, sambal goreng daging, acar dan kerupuk, sama yang pasti ada cemilan-cemilan khas Indonesia lainnya. Bakwan udang jumbo. Makan dulu. Telurnya, telur kaget. Bruh. Kaget. Mau cari makanan antriannya panjang banget tuh. Tempat ketiga yaitu Festival Indonesia. Tujuan dari festival ini adalah untuk memperkenalkan budaya dan makanan Indonesia. Jadi pangsa pasar pengunjung bukan hanya warga Indonesia, tetapi juga para warga asli NYC. Selain makanan, ada juga panggung yang menggelar kesenian Indonesia. Ada band yang membawakan musik-musik Indonesia, tarian-tarian daerah, dan ada juga loh bule-bule yang ikut nyanyi sama nari tarian di Indonesia gitu. Kayaknya mereka tuh lebih jago narinya daripada gue deh. Nah, yang terakhir pastinya adalah restoran-restoran Indonesia. Restoran-restoran ini selalu ada sepanjang tahun. Restoran Indonesia sebenarnya cukup banyak tersebar di New York, ada di Manhattan dan Brooklyn. Di Manhattan yang terbaru adalah Jakarta Munch yang berlokasi di Urban Kitchen Times Square. Yang kedua, yang belakangan ini cukup viral, yaitu Warkop NYC yang berlokasi di Hell's Kitchen. Warkop NYC terkenal dengan menu-menu warkop khas Indonesia seperti roti bakar dan tentunya Indomie. Senin, Selasa, Rabu, Jumat. Kamisnya mana? Kamis, saatnya Indomie rasa kari ayam. Nah, tetapi lokasi yang paling ngetop tetap ada di Elmhurst, Queens, NYC. Saat ini komunitas warga Indonesia diperkirakan ada berjumlah 3.000-an orang. Jadi wajar kalau banyak resto Indonesia ada di sini. Di Queens sendiri paling nggak ada 2 restoran yang paling sering gue kunjungin. Yang pertama itu Asian Taste 86. Restoran ini didirikan tahun 2011. Asian Taste 86 adalah tempat favorit gue dan setiap kita ke Queens kita pasti makan di sini dulu sebelum belanja bahan makanan. Nah, menu yang paling sering gue pesen nasi, ayam penyet, gulai nangka, terus batagor sama es sirsak. Selain itu nasi gudeg dan bakso campur atau bakwan Malang mereka juga cukup terkenal. Restoran kedua yaitu Sky Cafe. Sky Cafe ini lokasinya berdekatan dengan Asian Taste 86, cuma beda beberapa ruko gitu deh. Kebetulan beberapa hari sebelum lebaran gue dan suami sempat berbuka puasa bareng teman-teman Indo di Sky Cafe ini. Yuk ikut yuk!
Sebelum kita ke Sky Cafe, kita mampir ke supermarket Asia untuk belanja bulanan. Banyak jual segala macam, barang-barang dari Indonesia, Malaysia, dari Thailand, Filipina, pokoknya lengkap banget. Wajib banget belanja di situ kalau kita pergi ke Queens. Nah, ini dia nih yang nyetir nih. Skyfoods adalah supermarket yang menjual segala jenis makanan dari Asia. Dan biasanya setiap negara ada gang-gangnya gitu. Jadi ada gang produk Cina, Malaysia, Filipina, Thailand, dan yang pasti ada gang produk Indonesia. Kita sih biasanya kesini beli produk-produk seperti kecap, terus sarden, bumbu-bumbu instan, kerupuk, cemilan, bawang goreng, dan yang paling penting itu beli saus sambal Indonesia. Ada juga bahan-bahan masakan yang biasanya hanya ada di toko Asia seperti daun pandan, tauco, dan kemiri. Nah, setelah puas belanja nih, kita lanjut ke tempat buka puasa. Balik lagi soal Sky Cafe, dari semua restoran di sekitar Queens, menurut gue Sky Cafe ini tempatnya yang paling kecil. Mungkin hanya bisa menampung sekitar 20 tamu pada saat bersamaan. Walaupun kecil, tetapi tempat ini selalu ramai dikunjungi dan tidak sedikit yang rela nunggu di luar. Sama halnya dengan resto-resto Indonesia lainnya di New York City yang menyajikan hampir segala jenis masakan Indonesia, menu favorit gue di sini adalah mie komplit yang isinya ada bakso, pangsit, ayam, dan telur. Dan satu menu lain favorit gue yaitu nasi bungkus rendang. Gila. Selama gue menetap di sini dan mencoba tempat-tempat makan Indonesia di New York City, menurut gue kualitas makanan Indonesia di New York baik rasanya, presentasi, kebersihan, porsi, dan pelayanan sudah baik. Tetapi ada dua hal nih yang bisa menjadi catatan. Yang pertama, hampir semua pengusaha makanan Indonesia di New York dibangun dan dikelola secara swadaya oleh perorangan dan biasanya didanai dengan modal sendiri. Keterbatasan akses terhadap modal, tenaga ahli, dan kemampuan manajemen sepertinya menghambat pertumbuhan usaha makanan Indonesia di New York. Apalagi sejak pandemi kemarin kan, gara-gara COVID, banyak usaha makanan yang harus tutup karena tidak ada pelanggan. Semoga ada jaringan resto di Indonesia yang bisa ikut memodali dan memberikan pelatihan-pelatihan dalam mengembangkan bisnis restoran bagi pengusaha Indonesia di New York. Catatan kedua menurut gue, mayoritas usaha makanan masih mentargetkan warga Indonesia di New York sebagai pasar utama. Walaupun ini adalah hal yang paling masuk akal, tetapi tanpa ada strategi untuk mengembangkan pasar ke warga lokal di New York, orang-orang bule sini, usaha-usaha restoran Indonesia di New York akan susah untuk maju karena pasarnya sangat terbatas. Kan warna merah kayaknya. Oke guys, itu tadi pendapat pribadi gue tanpa ada maksud untuk mendiskreditkan orang atau kelompok tertentu. Ayo tonton terus episode-episode lainnya di You&A Experience. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Bye!